jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai. Rekaman ini disebarluaskan di Jawa-Jawa seluruh. Jadi seekor babi. Berarti ustadz bayaran apa? 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 Katanya Ma'ruf Amin babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Babi bukan. Yakut dengan iblis sama atau tidak? 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 Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. يقولون الشافعي يعني في الظاهر أما في الباطن ففوق الإمام الشافعي. Nah, dikatakan bahwasanya Al-Habib Ahmad bin Zain ini seperti Al-Imam Syafi'i di dalam ilmu zahir, adapun di dalam ilmu batinnya, di dalam kewaliannya jauh di atas Al-Imam Syafi'i. Kenapa kaki Habib yang nakal? Kenapa kaki Habib yang narkoba, yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia? Kenapa kaki Habib yang maksiat tersebut? Saja tidak berlebihan, tapi karena mata kepala saya sendiri yang menyaksikan, beliau adalah warithun Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqa. Orang yang mewarisi Nabi sallallahu alaihi wasallam baik jasadnya dan akhlaknya. Habib Rizik itu Habib. Habib wajib kalian cintai. Apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar. Bahwasanya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ketika itu beliau ingin pergi menemui guru fikihnya. Ketika beliau ingin menemui guru fikihnya, berdoa butuh waktu perjalanan 3 hari. Ketika beliau sampai, ternyata guru fikihnya sudah meninggal. Akhirnya beliau pergi ke masjid. Ketika beliau pergi ke masjid, beliau bermunajat kepada Allah. Akhirnya gurunya yang berada dalam kubur, gurunya yang sudah dikubur, gurunya bangun dari kubur dan duduk bersama Faqih Muqaddam. Beliau minta kepada Allah agar gurunya dikembalikan ruhnya agar hidup lagi, dan beliau pun gurunya hidup lagi, duduk di depan Faqih Muqaddam. Thailand itu ada orang non muslim, non apa? Non muslim. Itu kalau punya masalah, punya apa? Masalah, galau dan lain-lain, masuk ke kamarnya, di kamarnya itu ada fotonya besar Habib Umar bin Hafid. Oh, omai sampai nopo? Messi. Gua bangga lagi, wah Messi. Makanya di rumahnya kalau tidak ada fotonya aulia, nol, percuma beliau mah. Makanya cepat beli fotonya aulia Allah Ta'ala ya. Ini orang non muslim
di tempat khalwatnya, ya, kalau ada punya masalah galau gitu, masuk ke kamar, di kamarnya itu ada fotonya Habib Umar bin Hafid, berbentuk foto loh. Dia itu ngomong, ya Habib Umar, aku ini masalah ya Allah, ini segala macam, semut kabeh wis utang katang ini segala macam wis ruwet kabeh. Apa Habib? Ngomong ambek, bicara sama siapa? Foto. Selesai bicara, keluar dapat solusi. Intinya untuk tanggapan pribadi saya, mereka-mereka yang memaksa daripada imam besar, maka akan saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu penjelasan dari saya. Intinya untuk tanggapan pribadi saya, mereka-mereka yang memaksa daripada imam besar, maka akan saya juga paksa mereka nanti di yaumil kiamah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridhoi kerjaan merampoknya, walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina. Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Yang bukan syarifah, hati-hati. Bebini yang melahirkan itu cuma wadahnya aja. Bisi anak, ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada alim bait, maka dia cuman surah lah hakikah, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati. Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, hada minal muhibbin Habib. Gal Habib, muhibbin. Ma fi muhibbin illa al-wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Ya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama aku. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Cinta Allah itu dong. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Halo bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada takolen, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat.
yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir, itu kafir, itu kafir. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga ada keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dia tahu kamu yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Sarifah sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Sarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Sarifah tersebut. Bisa mengembalikan keperawanan Sarifah tersebut. Kiai ini alim, sedangkan si Habib ini kesian tampaknya kada tapi alim. Mana mulianya? Maaf. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Bahkan si Habib ini dilihat tampaknya tuh model kayak kada waras. Sedangkan ini alim, banyak memiliki pengikut, banyak memiliki jamaah, banyak memiliki pondok dan segala macam. Sekarang mana mulianya antara mereka? Maka ulama sepakat mengatakan bahwa tetap mulia Habib meskipun kada ada. Kenapa? Kenapa kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun? Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf kan mengatakan Surabaya malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Berdirinya NU, saya kasih tahu kepada kamu, NU itu berdiri atas restu 5 habaib. Andaikan, kata Gajah Asy'ari, andaikan 5 habib ini tidak restu, aku tidak akan mendirikan Nahdlatul Ulama. Dari Yaman datang ke sini sama seperti Wali Songo. Kalau ada orang mengatakan Wali Songo itu dari Gujarat, Wali Songo itu dari Hindia, Wali Songo itu dari Cempa, itu salah pembelokan sejarah. Bahkan saya pernah mendengar sendiri ceramahnya Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dan memang kenyataannya seperti itu. Wali Songo itu datang dari mana? Dari Yaman. Mereka dari Ammul Faqih. Ya akhi, nasab ini udah dikawal. Bukan 1-2 aulia, ribuan aulia, ribuan ulama udah mengawal nasab ini. Sedikit pun tidak ada celah, kecuali Anda buat-buat, Anda karang-karang celah itu. Oleh karena itu, para habaib janganlah terpancing, biarkan. Bagi saya tidak diakui Habib, nggak ada ruginya, sama sekali saya nggak rugi. Karena Habib bukan di dunia keuntungannya. Habib cucu Nabi, keuntungannya nanti di akhirat. Semua nasab terputus di hari kiamat kecuali nasabku, kata Nabi SAW. Disitulah keberuntungan para cucu Nabi. Bukan. Para habaib, catat baik-baik, kami para habaib tidak gila dengan pujian, tidak gila dengan sanjungan, tapi kalian wajib untuk memuliakan para habaib.
Enggak, para habaib enggak gila dengan kedudukan saudara. Mereka sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Mereka sudah mendapatkan keagungan dari Allah. Dan itu adalah fadl min Allah. Itu adalah keutamaan yang datang dari Allah. Kami yang menjadi para habaib, bukan pilihan kami, bukan, tapi Allah yang menjadikan kita masuk dalam kelompok dari para golongan para habaib di dalam Allah. Jadi itu adalah fadlullah. Tapi antum semuanya, kalian semuanya nggak usah berkecil hati. Habib, saya tuh bukan habaib, Habib. Bagaimana caranya supaya saya bisa kumpul dengan para habaib? Bagaimana saya nanti di akhirat supaya bisa kumpul dengan para habaib? Bagaimana caranya supaya saya nanti satu gerbong dengan para habaib? Jangan pernah meninggalkan majelisnya habaib. Jangan pernah jauh dari para habaib. Jadikan mata kalian selalu menatap daripada muka-muka para habaib. Duduklah kalian di majelis mereka, berhusnul mereka, berhusnullah kalian kepada mereka, cintai mereka, hormati mereka. Maka insya Allah walaupun kalian bukan dari para habaib, tapi insya Allah nanti di akhirat kalian akan berada di gerbongnya para habaib. Amin. Jadi nggak usah berkecil hati. Walaupun bukan dari bangsa habaib, nggak usah berkecil hati. Kalian duduk, kalian cinta dengan habaib, kalian hormat dengan habaib, kalian takzim dengan habaib, dan hati-hati jangan sampai ada rasa kebencian dengan para habaib. Maka insya Allah kalian nanti di akhirat akan bersatu dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kantor, baik apapun sukunya, yang berani menikahi Syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, pun tak mampu, bel telefon dia. Pun manabi kiai, sebenarnya Nabi di Syarifah, saya bunyi kiai Asmanah, tetapi Asmanah ada pagi, kamu ada kiai, karena mun kiai si kaumku kiai tak bengal curaka dekat nak foto nanti teror. Kiai yang sebenar-benarnya kiai tidak akan pernah menyakiti anak cucu Nabi Muhammad. Kiai yang ngerti hukum syariat Nabi tidak akan pernah berani menikahi syarif. Masjid Asgaf Solo. Masjid Asgaf Solo pasti yang sering ke Solo tahu. Sampingnya Masjid Riyadh. Masjid Asgaf Solo itu yang bangun Al Habib Abu Bakar Asgaf Gresik. Ya, yang memakmurkan masjidnya yang bangun kakek kami, Habib Abdul Qadir Asgaf, abah dari umi saya. Habib Abu Bakar Gresik itu nentukan kiblatnya nggak pakai kompas. Ente pakai kompas. Ini pas pura ini. Kadang ada pergantian kiblat. Wah, kiblatnya diupdate. Kemarin ada pergeseran bumi itu. Ganti miring-miring, masjidnya miring terus. Habib Abu Bakar Gresik menentukan kiblatnya nunggu apa? Nunggu Nabi. Abu Bakar Gresik kutub. Percaya, saya harap. Kemudian Nabi SAW ada di situ di mihrab. Bilangi Habib Abu Bakar. Hakala. Ini kita punya apa namanya ini siwaknya kita lebih baik dari dunia seisinya. Begitu. Mana lebih hebat? Kursi menteri atau siwak saya? Wallahi siwak kanan siwak ini lebih hebat daripada kursi gubernur, lebih hebat daripada kursi wali kota, lebih hebat dari kursi menteri, lebih hebat daripada kursinya presiden. Kenapa? Ini siwak saya adalah singgasana dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kursi, ambil makan tuh kursi. Itu kursi nggak muat dalam kuburan. Begitu, bikin sempit di dalam kuburan. Siwak saya bikin kuburan saya jadi luas, bikin kuburan jadi lapang. Itu kursi nggak bisa nolong di sirat, di jembatan yang membentang di atas neraka besok. Ini siwak saya nih, begitu, bikin tuh jembatan jadi pendek, cuma sejengkal doang. Begitu. Dzalika min fadlillah alaina wa 'alan nas walakin aktsaran nas la ya'lam.
Ghazir Segaf. Itu beliau pernah sholat subuh. Ketika sholat subuh, ketika rakaat kedua, tasyahud akhir, itu tiba-tiba beliau fana. Jadi lagi tasyahud akhir, tiba-tiba fana, diam, lupa segala-galanya. Saking nikmat berhadapan dengan Allah. Fananya bukan semenit, 2 menit, sejam, 2 jam, 3 jam, 40 hari dalam keadaan ini. Ketika udah selesai 40 hari baru sadar, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dia bilang sama anaknya, ya Abdul Ghazir, ini kok sudah masuk waktu duha ya? Jadi beliau nyangka kelewatannya itu hanya beberapa jam. Kata anaknya Abdul Ghazir, abah kelewatan, abah fana bukan hanya beberapa jam, tapi udah 40 hari. Astagfirullah. Akhirnya apa? Beliau mengqadha sholat selama 40 hari. Habib Muhammad Maulana Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba ayo, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Dal marhaba. Takut anu Pak. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ini tembus jebol. Bus. Kemudian kata Habib Muhammad Maulana ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak nih, nggak tambahan dari saya. Terus ditembus kemudian turun cukup ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Itu Habib Abdurrahman Segaf. Masya Allah Habib Abdurrahman Segaf. Itu bajunya Habib Abdurrahman Segaf kalau dibuka, ditaruh centelan, bajunya itu dari bajunya itu. Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tahu itu. Selalu setiap baca sore kitab Maulid Simtud Durar itu dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW dari awal sampai akhir. Cuman yang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi nggak tahu, bahkan tetangganya yang Cina bisa lihat. Itu Nabi Muhammad, Bib, ya ampun Bib, pantesan cakep kayak gitu. Sampai beliau dalam managibnya bercerita, guruku kata Habib Ali, Habib Abu Bakar Atos, itu kalau waktu antara maghrib dan isya, Allah berkahi waktunya. Waktu berkah. Bagaimana waktu berkah? Guruku kata Habib Ali, kalau waktu antara maghrib dan isya, beliau baca Yasin berapa kali? 60.000 kali. 60.000 kali. Bayangkan. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Ingat, kita nyari ulama yang amilin aja satu susah. Ulama yang mengamalkan ilmunya itu susah. Tapi seorang Habib yang gila, lebih utama. Kenapa demikian? Karena Habib mulia bukan karena ilmunya. Habib mulia bukan karena kerjanya. Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.